Hey yo Tsemagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Situasi sudah mulai tak menyenangkan di Pulau Elbaf karena tentu saat ini sudah ada penyusup yang memasuki desa tersebut. Dan ini adalah hal yang benar-benar di luar kendali dari semua raksasa. Sementara itu di sisi yang lainnya, kru bajak laut topi jerami masih leluasa untuk melakukan pengenalan terhadap beberapa tempat-tempat di tiap-tiap sudut desa Elbaf tersebut tanpa tahu masalah yang besar akan segera datang untuk mereka. Yup, tampaknya ada hal yang aneh yang sepertinya udah Sensei sengaja gambar pada saat memperlihatkan dua sosok misterius yang tiba di sebuah kastil di dunia matahari tersebut. Nah, kita lihat simbol yang berada di dua karakter misterius tersebut. Di sini adanya sebuah singgasana yang sepertinya mengalami kerusakan parah dengan bongkahan besar yang tampaknya menebas langsung ke bagian atas dari sandaran singgasana tersebut. Apakah ini sebuah petunjuk yang diberikan oleh Odachi kepada kita semua dengan memperlihatkan dua karakter misterius bersamaan dengan foreshadow yang ada di latar belakang dari mereka berdua? Singgasana biasanya diduduki oleh sebuah raja yang menduduki tahta di suatu kerajaan, dan bisa kita lihat di sini bahwa ada kerusakan fatal yang terjadi pada singgasana di dunia matahari tersebut. Tampaknya sebuah sabetan benda tajam ataupun hal yang berbau pengerusakan. Dengan melihat hal ini pun teori tercipta, bagaimana jika para kesatria suci ini punya andil besar langsung dalam kematian Raja Harald. Kita ketahui di chapter terbaru bahwa para raksasa telah mengesampingkan cara-cara prajurit mereka dan beralih ke perdamaian dan juga perdagangan. Nah, ini sangat bertolak belakang tentang apa yang dianut oleh negeri ini yang dikatakan dijuluki Warland atau negeri perang. Kita semua juga tentu tak menduga bahwa raja sebelumnya adalah raja yang suka dengan kedamaian dan juga tenang. Tetapi bagaimana jika itu sebenarnya adalah taktik untuk melebahkan kekuatan militer di negara terkuat di dunia ini? Bagaimana jika Raja Harald telah menyerah pada pengaruh pemerintahan dunia sebelum kematiannya? Ini artinya ada intervensi ya dari pemerintahan dunia kepada raja ini yang mengharuskan dia memiliki sifat cinta damai dan merasakan tidak memerlukan peperangan selama ini. Bagaimana jika Loki dijebak oleh kesatria suci atas kematian ayahnya? Ini akan menjadi plot hole yang benar-benar bagus dengan masuknya para penyusup menggambarkan hal-hal ini. Nah, di sini banyak rumor yang mengatakan bahwa tampaknya Ibu Carmel yang memulai upaya mempengaruhi perdamaian dan perdagangan di negara ini. Bagaimana juga bahwa kesatria suci ini telah meneruskan rencana saat Madam Carmel ini tidak ada. Jadi setelah itu banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa para kesatria suci ini hendak melaksanakan misi ini? Apa sebenarnya tujuan dari misi ini dan mengapa mereka semua mengintervensi raja sebelumnya yang juga membuat skenario dengan mengatakan Loki yang membunuhnya? Nah, mungkin mereka memiliki beberapa prioritas utama saat kedatangan mereka di Elbaf. Pertama tentu saja adalah untuk menangkap Nick Robin yang langsung akan membunuhnya. Hal ini mereka lakukan tentu bukan tanpa alasan, karena mereka tahu anak iblis ini benar-benar sangat merepotkan dan ini adalah target dari awal yang dimiliki oleh pemerintah dunia, baik itu dari O'Hara, Enies Lobby, Aegir, dan sekarang dia berada di Elbaf. Kemampuan dari pembacaan poliglip yang dimiliki oleh Robin lah yang sangat benar-benar ditakuti pemerintah dunia saat ini. Kemudian hal yang menjadi prioritas kedua dari mereka tentu saja menghancurkan perpustakaan burung hantu. Hal ini mereka lakukan tentu saja untuk mengantisipasi bocornya informasi terkait dengan abad kekosongan yang mereka sudah tutupi selama ini. Adanya hal yang membuat mereka masuk di sini juga untuk menyebabkan para raksasa memasuki perang saudara. Mereka membuat dan menciptakan beberapa fitnah konflik yang terjadi di sana, seperti yang kita teorikan sekarang mengenai kematian dari Raja Harald yang memang sudah mereka rencanakan sedemikian rupa untuk membuat dan mengadu para raksasa ini dengan menciptakan sebuah fitnah. Dan terakhir, hal yang mungkin menjadi tujuan dari para ksatria suci di sini adalah bagaimana jika mereka membuat Elbaf ini seperti layaknya di God Valley, melaksanakan permainan berburu asli di Elbaf. Kematian dari Raja Harald adalah langkah pertama untuk menghancurkan Elbaf. Nick Robin selalu berada di puncak daftar otoritas dari pemerintahan dunia dengan dekatnya dia dengan pengetahuan O'Hara. Para kesatria suci mungkin berusaha melenyapkannya secepatnya. Ini mungkin menjadi alasan mengapa penekanan Robin diberikan pada chapter ke chapter di Pulau Elbaf ini.
kita bisa lihat perpustakaan ini mengingatkan kita pada perpustakaan roh Wan Xing Tong yang ada di Avatar Sang Pengendali Udara terakhir, Laksamana Zhou, di mana seorang pengendali api legendaris memasuki perpustakaan ini dan menghancurkan semua rahasia dan sejarah pengendali api. Nah, jadi bagaimana jika para kesatria ini mungkin juga memiliki misi yang serupa? Mungkinkah perang saudara ini dipicu dari balik bayang-bayang oleh para kesatria suci? Jadi untuk semakin melemahkan militer di Elbap ini mungkin merupakan bagian inti dari rencana mereka melawan para raksasa. Dan pada akhirnya, kemungkinan alasan sebenarnya mengapa para kesatria suci telah tiba adalah menciptakan permainan berburu penduduk asli seperti layaknya Giat Valley. Saturnus pernah mengatakan selama di Aegid bahwasannya raksasa harus dihapus dari sejarah. Para raksasa juga memainkan peran penting di dalam peristiwa-peristiwa penting. Nah, kombinasi peristiwa-peristiwa ini dan sejarah permainan berburu penduduk asli menandakan Elbaf akan segera dilemahkan sebagai persiapan untuk permainan tersebut. Jadi ini adalah tugas dari Luffy dan juga kawan-kawannya yang akan menghentikan rencana besar dari para kesatria suci ini untuk melemahkan Pulau Elbaf yang mereka sudah mulai dari Raja Harald yang diintervensi, kemudian melakukan manipulatif terhadap Pangeran Loki sebagai dalang di balik pembunuhan dari raja tersebut. Overall, kehancuran di ruang tahta dan kedatangan para kesatria suci ini dapat melambangkan hubungan antara kelompok mereka dan juga nasib raja dari kerajaan Elbap. Para kesatria suci mungkin memiliki prioritas lain dalam invasi ini, seperti membunuh Robin atau menghancurkan perpustakaannya. Nah, setelah semua hal yang mereka lakukan ini terjadi di Pulau Elbap, pergeseran tujuan berikutnya yang mereka lakukan akan menjadi perang terakhir di One Piece yang melibatkan 4 kaisar lautan yang ada. Elbap dikenal sebagai Warland, tempat lahirnya perang dan juga prajurit dan pertempuran epik di sana. Tempat ini pun terinspirasi dari mitologi Nordik yang dimana Ragnarok adalah serangkaian peristiwa yang berpuncak pada pertempuran yang mengakhiri dunia. Pemerintahan dunia pasti akan menyelenggarakan kompetisi perburuan penduduk asli di negeri tersebut. Ini akan menyerupai turnamen Lembah Dewa yang diadakan 38 tahun yang lalu. Kita bisa lihat dari kesamaan di Lembah Dewa yang adanya Garling, dan di sisi lain di Elbap sekarang muncul lagi mungkinlah anaknya, yakni kembaran dari Akagami. Dragon pun sudah memperingatkan kita semua jika mereka menggerakkan kesatria suci, pertempuran pasti akan dimulai. Nah, ini berarti Dragon dan juga pasukan revolusionernya juga bisa bergerak di Elbaf, menambah faksi besar lain yang akan menambah kekacauan di negeri tersebut. Ingat, Shanks dan saudara kembarnya ini mungkin terinspirasi dari Skoll dan juga Hati di dalam mitologi Norse. Hati mengejar bulan, di mana Shanks yang mengejar Kurohige, sedangkan Skoll yang mengejar matahari. Kembaran dari Akagami ini mengejar dewa matahari. Shanks mengejar Kurohige dan dia mungkin akan menghadapinya, sementara saudara kembar dari Shanks ini kemungkinan akan menghadapi Luffy di pulau tersebut. Di Ragnarok sendiri, di mana Fenrir, ayah dari Skoll dan juga Hati, diramalkan akan membantu membakar dunia. Nah, Garling, kemungkinan ayah Shanks dan saudara kembarnya ini mungkin akan tiba di Elbap untuk menyelesaikan apa yang dimulai oleh Saturnus. Ia ditugaskan untuk menangani Vegapunk dan pemberontakan yang akan datang. Loki pun akan melepaskan diri dari ikatannya dan bergabung di dalam pertempuran. Yep, semua ini akan benar-benar hancur dengan permulaan yang akan dilakukan oleh kesatria suci di Elbap yang akan segera menghancurkan segalanya di sana. Dan tentu yang dikatakan oleh Oda Sensei pada tahun depan, dengan adanya pria itu maka Luffy dan kawan-kawannya sudah akan tidak bisa bersenang-senang lagi di sana. Dan kita juga tidak akan dapat mengatur nafas kita dengan baik di tahun depan. Yap, sebelum menutup video ini, Tamagon membuka channel YouTube satu lagi ya untuk membahas mengenai update terbaru seputar review manga-manga terkenal seperti Blue Lock, Boruto, dan juga masih banyak yang lainnya. Jadi mohon bantuannya untuk subscribe, link sudah ada di deskripsi video ini. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.